aku Rogayama, mahasiswa Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, program studi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan. Nah, kali ini aku bakal ngajakin kalian seru-seru nih, yaitu masak-masak. Ada 3 menu, ada appetizer, main course, dan dessert. Nah, yang pertama aku mau buat menu appetizer dari masakan Thailand, namanya spring roll with Thai chicken basil. Pertama-tama aku mau perkenalin dulu ke kalian apa aja sih bahan-bahan yang mau kita pakai untuk masakan ini. Yang pertama itu ada daun basil atau di Indonesia itu daun kemangi. Terus ini ada daging ayam 350 gram, bagian paha, jangan pakai bagian dada karena itu bakal kering nantinya. Terus ada 5 cabai, ini opsional aja, kalian mau pedas atau enggak. Aku agak sedang-sedang aja ya. Nah, terus ada 3 siung bawang putih yang udah dicop, terus ada 5 siung bawang merah yang udah dicop juga. Ini ada kulit lumpianya untuk spring rollnya. Ini ada putih telur untuk perekat dari lumpia nanti. Ada kecap asin, ada saus tiram, ada kecap ikan, dan juga ada kecap manis. Nah, langsung aja kita masak. Pertama-tama, nyalakan kompor, lalu masukkan minyak secukupnya. Lalu setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih hingga tercium aroma wangi. Setelah itu, masukkan cabai yang telah disiapkan tadi, tumis hingga berubah warna. Lanjutkan dengan memasukkan bahan utama yaitu ayam cincang, tumis hingga 3/4 matang. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan 1 sendok makan kecap ikan, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tiram, 1,5 sendok makan kecap manis. Lalu jangan lupa diaduk dan dites rasa. Setelah dirasa cukup, masukkan daun basil yang sudah disiapkan tadi. Tumis hingga layu. Setelah matang, matikan kompor. Lalu pindahkan Thai chicken basil ke dalam mangkuk yang bersih. Nah, selesai kita masak Thai chicken basil, kita mau buat spring rollnya pakai kulit lumpia. Yang pertama, ini step by stepnya dilihat ya. Jangan pakai, tolong sih pas kalian ingin airnya jangan sampai airnya juga ikut masuk karena nanti pas digoreng takutnya dia bocor ataupun kayak meletup-meletup gitu. Nah, ini dia hasilnya yang udah jadi. Ini dia spring rollnya. Langsung aja mau kita goreng setelah ini. Hidupkan kompor, lalu masukkan minyak secukupnya. Setelah itu, masukkan spring roll-nya ke dalam minyak yang sudah panas. Goreng hingga berwarna coklat keemasan. Setelah berwarna coklat keemasan, angkat dan tiriskan. Nah, asalnya kita plating. Nah, yang pertama kita harus gini. Kita potong menjadi 2. Potongnya nggak miring ya, biar bisa berdiri. Ini dia hasil akhirnya,
spring roll with Thai chicken basil. Nah, sekarang ada sesi review masakan appetizer dari namanya tadi adalah spring roll with Thai chicken basil. Oke, ini ada namanya siapa Kak? Nama aku Ella. Oke, silakan Kak Ella cicipin gimana sih masakannya. Oke, aku coba ya. Enak. Pedesnya itu pas banget. Terus bumbu-bumbunya tuh terasa semua, jadi gurihnya juga dapet. Enak banget. Asinnya itu pas nggak Kak? Asinnya juga. Dia pas banget semuanya. Dan keringnya tuh juga dapet banget. Terima kasih Kak Ella udah mau nge-review makanan aku. Sekarang bakal aku review sendiri. Gimana sih rasanya ini ya? Aku coba ya. Ini ya guys. Ini review jujur dari aku. Speechless. Sumpah ini enak banget guys. Dalam itu isiannya tuh yang chicken Thai basil itu. Padahal aku nggak pakai garam sama sekali. Jadi asinnya itu dari minyak ikan dan juga kecap asinnya, manisnya dari kecap manis dan saurinya kerasa banget, sauri saus tiram maksudnya. Ini enak banget. Bener kata Kak Ella tadi, ini keringnya pas banget. Makasih ya Kak Ella udah mau nge-review. Oke, nanti bikin yang banyak lagi. Oke, makasih. Dah. Nah, menu kedua ini adalah menu main course, masih di masakan Thailand. Namanya itu adalah Tom Yum Soup Seafood with Fish Ball. Baik, yang pertama aku bakal ngasih tunjuk ke kalian itu apa aja sih bahan-bahannya yang mau dipakai. Yang pertama itu ada bahan utamanya, yaitu ada fish ball atau bakso ikan, ada cumi dan udang yang udah dibersihkan, ada mie. Oh, ini optional aja ya, karena ini kita buat main course, jadi kita buat biar lebih mengenyangkan. Bisa juga kalian ganti sama nasi. Lanjut ada pasta tom yum, ada bawang bombay, ada jeruk nipis, ada daun bawang, ada bawang putih, ini 3 siung, ada minyak ikan, ada saus tiram, dan juga ada kecap asin. Ada kaldu jamur dan juga ada garam. Pertama-tama nyalakan kompor lalu masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang bombay terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan bawang putih. Ini menghindari agar bawang putih tidak cepat gosong. Setelah aroma harum dari bahan tersebut tercium dan warna sudah berubah, masukkan air sebanyak 1500 ml. Kemudian aduk. Setelah air mendidih, masukkan 1 sendok makan kecap ikan, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, dan jangan lupa untuk diaduk. Setelah semua tercampur, masukkan pasta tom yum atau bumbu tom yum yang sudah disiapkan. Kemudian aduk kembali agar bumbu merata. Setelah itu, peraskan air jeruk nipis ke dalam sup tom yum. Lalu masukkan 3 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa. Jangan lupa diaduk kembali. Kemudian masukkan garam sebanyak 3 sendok teh. Setelah itu, masukkan fish ball atau bakso ikan.
Setelah 3 menit, masukkan cumi dan udang ke dalam sup. Tunggu hingga cumi dan udang matang. Lalu masukkan daun bawang. Kemudian, setelah cumi dan udang matang, masukkan mie lalu tutup panci hingga 2 menit. Setelah matang, matikan kompor lalu sajikan tom yum. Plating semenarik mungkin, lalu tambahkan irisan jeruk nipis di atas tom yum soup. Ini dia tom yum seafood with fish ball. Nah, sekarang kita ke sesi review. Oke, di sini akan ada adik-adik yang manis yang bakal nge-review makanan aku tadi. Ada kakak Kila, Kak Kila. Terus ada adik Saka. Oke, mereka berdua akan nge-review makanan aku nih. Dimulai dari kakak Kila, langsung aja kakak dicicipin gimana masakannya. Ditiup dulu ya, Dek. Awas lagi kepanasan. Ya. Sini kakak suapinnya. Ini tiup ya. Panas nggak? Enggak. Gimana rasanya? Mantap. Ke adek Saka mana ya? Ini. Coba deh. Enak. Terima kasih adek. Mantap nggak? Mantap. Mantap, bilang di kamera dong. Mantap kakak. Makasih ya udah mau review makanan kakak. Oke, sekarang aku mau nge-review makanan aku sendiri. Gimana sih rasanya ya? Ini review jujur ya. Baiklah, kita mulai aja. Dari kuahnya dulu kali ya. Kuahnya itu asem, asin. Jadi khas banget dari kuah tom yumnya terasa. Tapi kayak karena kelamaan mie-nya mungkin ya, jadi kayak agak lembek gitu. Karena aku juga kurang suka mie yang lembek-lembek gitu ya. Tapi overall untuk kuahnya enak banget. Itu aja review dari aku. See you the next video. Bye. Nah, sekarang menu ketiga ada dessert. Nah, dessertnya aku mau buat srikaya cake with ice cream durian. Ini ice creamnya. Oke, pertama-tama aku mau kenalin bahannya dulu. Mau kasih tunjuk ke kalian apa aja sih bahannya yang mau kita pakai untuk buat srikaya cake ini. Bahan-bahan yang pertama itu ada telur 5 butir, ada daun pandan, ada air 65 ml, ada santan kelapa 3 × 65 ml, ada pewarna pandan, ada ice cream durian, ada gula, ada garam, ada cup untuk srikaya cake nanti. Langkah yang pertama adalah pecahkan 5 butir telur, lalu masukkan ke dalam baskom. Kemudian, masukkan 8 sendok makan gula pasir, kocok hingga berbuih dan gula menjadi larut. Setelah larut, masukkan 3 × 65 ml santan kelapa,
Kocok hingga tidak ada gumpalan. Setelah itu masukkan 65 ml air. Kemudian kocok hingga benar-benar tidak ada gumpalan. Lalu masukkan garam sedikit. Setelah itu kocok lagi hingga benar-benar tidak ada gumpalan dan larut. Kemudian masukkan 2 tetes pewarna pandan. Lalu campurkan ke dalam bahan tersebut. Kemudian panaskan kukusan, jangan lupa diisi air. Sembari menunggu kukusan mendidih, kita tuangkan adonan ke dalam cup agar bisa kita masukkan ke dalam kukusan nantinya. Setelah kukusan mendidih, matikan kukusan sebentar lalu masukkan adonan ke dalam kukusan dan nyalakan kembali kompornya. Kemudian jangan lupa ditutup kukusannya dan tunggu hingga 20 menit. Setelah 20 menit, tusuk cake untuk memastikan benar-benar sudah matang. Waktunya kita plating. Nah, platingnya aku bakal taruh di sini. Aku masih pakai cup ini, terus aku kasih ice cream durian. Aku taruh ice cream duriannya. Mantap. Taruh di atasnya. Wow, es krimnya mantep banget. Oke. Setelah itu aku bakal hias dengan daun pandan. Seperti ini. Kasih di atasnya. Seperti ini. Ini dia sudah jadi Srikaya cake with ice cream durian. Nah guys, sekarang sesi review. Nah, di samping aku ada abang aku, namanya siapa bang? Rusdi. Oke, silakan bang, gimana? Ini review jujur ya, awas aja bohong. Nggak boleh bohong di sini. Pertama kita cobain dulu kuenya. Oh my god. Gila banget teksturnya. Manisnya pas nggak? Ya, manisin dikit lagi. Berarti kurang manis. Iya. Oke. Terus kita coba pakai es krim. Enak. Perpaduan Srikaya cake-nya sama duriannya itu Pas gimana? banget. Pas. Pas. Mantap. Oke, giliran aku nge-review. Oke, aku mau cobain hasilnya gimana. Gila, teksturnya bagus banget sih ini. Cobain ya. Kalau menurut aku ini pas banget ke manisnya, karena aku nggak terlalu yang over banget tuh manisnya. Jadi ini menurut aku pas, dan sama perpaduan es krimnya ini enak banget sumpah. Srikayanya kan masih hangat, terus dicampur sama es krim yang dingin. Antara hangat dan dingin itu dijadiin satu tuh gila nih, mantap banget. Ini baru sih ini, karena kayaknya baru aku aja yang buat. Terima kasih, ini dia review jujur dari kita. Semoga kalian senang dengan video ini. See you the next video, bye.